Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Radio Hanif. Dan kali ini kita sedang ada di kilometer 207 tol Cirebon. Ya, kita lagi mau pulang ke Klaten. Jadi ceritanya, gue emang udah ada jadwal mau balik ke Klaten. Nah, cuman ternyata di rumah tuh nggak ada mobil. Jadi ceritanya, dulu kan kita pernah bahas mobil ini di Autonet Max ya. Videonya bisa lihat di deskripsi di bawah, video reviewnya. Ya 3008, 5008, dan varian terbaru yaitu Allure Plus. Dan ini perjalanan kita tuh setengah aja belum. Jakarta Klaten itu kan sekitar 500-600 kilo. Tapi kok udah bikin kepengen ya? Ya, mobil ini harganya start dari 670 juta. Pernah dapat Car of the Year. Dan memang desainnya juga keren banget. Ini gue mau tur sedikit soal mobilnya ya. Jadi ini Peugeot 3008 yang baru, yang versi Allure Plus. Bedanya apa? Dia punya wheelbase yang lebih panjang sedikit. Kalau yang sebelumnya dia warnanya two tone, sekarang warnanya single tone. Jadi atasnya sewarna body. Terus kalau kita lihat belakangnya ini tuh lampu belakangnya dibilangnya Tiger Claw, jadi kayak kuku macan nih, sek gitu loh. Terus pintu belakangnya juga dia bisa dibuka pakai kaki. Sensornya juga bagus ya. Nah, ini bagasinya gue suka cukup gede, bisa rata lantai, dan ini nih. Dan ini gue bawa oleh-oleh kemarin dari Sumatera. Sama bagasinya ini, kalau menurut kalian masih kurang besar, ini bisa dibikin lebih besar lagi. Caranya diginiin. Oke. Dia jadi lebih turun. Jadi ada dua step ya. Bisa lebih tinggi atau lebih turun. Tapi kalau turun, dia nggak bisa rata lantai. Agak turun bagian belakangnya. Oke. Daripada berlama-lama, mendingan kita langsung jalan aja yuk. Kurang lebih Jakarta Klaten itu sekitar 8-10 jam, tergantung kalian mengemudinya seperti apa. Kalau gue biasanya santai, ya bisa lebih lama dibandingkan dengan yang seharusnya. Yuk, kita jalan. Sekarang kita ada di tol Japek Layang, kilometer 24. Tadi mobil belakang tuh pakai hazard. Aneh ya? Harusnya nggak perlu, karena kalau misalkan lagi hujan, cukup nyalakan lampu saja, itu sudah lebih dari cukup. Nah itu tuh, lihat tuh, dia pakai hazard. Oke, kita kembali ke perjalanan kita. Ini hujan cukup deras, dan yang gua rasakan, biasanya kalau mobil, ini kan mobilnya kedap ya. Suara ban sangat minim, suara mesin sangat minim, suara luar juga sangat minim. Tapi yang menariknya adalah, biasa kalau mobil saking kedapnya, dari pengalaman gue itu, suaranya itu justru masuk lewat kaca. Kaca panoramic roof sama kaca depan. Tapi di mobil ini, ternyata kacanya pun juga punya ketebalan yang bisa membuat suara rintik-rintik hujan itu menjadi minim. Gitu. Jadi, benar-benar di dalam mobil ini, pas lagi hujan lebat, kita masih bisa menikmati alunan musik, menikmati perjalanan, seperti ini. Dan suspensi mobil ini, kalian tahu sendiri kan gimana tol Japek itu. Nah, di mobil ini kita bisa melewati Japek dengan lebih nyaman, karena suspensinya juga enak. Khas mobil-mobil Prancis ya, emang suspensinya tuh juara. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah dengar namanya Lane Departure Warning System. Jadi fitur yang akan membuat mobil itu secara otomatis mengikuti jalur. Nah, kebetulan di mobil ini ada. Jadi ketika kita lihat layar di sini display ya, ini dia akan melihat ada gambar mobil di tengah sama kanan kiri jalur warna hijau. Dimana banyak mobil pakai LDWS, banyak banget, dan gue udah beberapa kali coba. Kalau Lane Departure Warning Assist kita nyalakan gitu ya, terus gini, ini kita mobil, kita kan jalan lurus, marka jalannya juga bagus kebetulan tolnya. Nah, ini kita lepas tangan ya, terus nanti dia misalnya mau kena ke kanan. Belum. Nah, ini sebelum kena ke kanan, nah dia akan ngasih warning, warnanya jadi berubah jadi oranye, dan setirnya akan gerak sendiri ngelurusin, ikutin jalur. Jadi tanpa kita harus pegang, ya. Oh, gerak sendiri, lurus sendiri. Dia udah bisa nyetir sendiri gitu. Set. Di jalannya agak belok ke kiri. Dari tadi kita tanpa pegang setir, dia udah ngikutin jalannya. Asik ya? Diarahin lagi, dan kalau misalkan kita terlalu lama tidak memegang setir, nanti ada tulisannya di layar depan,
Nah, take control of the wheel. Jadi kita harus pegang. Jadi di sini tuh di setirnya ini canggih. Jadi dia ada sensornya. Kalau kita lepas tangan, nanti dia akan mendeteksi bahwa Anda tidak pegang mobilnya. Karena dari tadi kita di assist terus, ada tulisannya take care, hati-hati. Gitu. Canggih ya, asik bener. Jadi kebayang kalau kalian lagi nyetir, terus kalian tiba-tiba bengong atau kesambet atau gimana gitu ya. Jangan sampai sebelum perangkat safety pasifnya atau crumple zone-nya, airbag segala macamnya keluar, dia sudah menyelamatkan diri Anda dengan perangkat keselamatan aktifnya. Benar-benar rasanya peace of mind. Jadi tadi kilometer 150 ada truk yang kejungkel ke kiri, terus lagi ditarik. Yang kayak tadi kok jalannya berhenti total karena ternyata lagi dipalangin jalannya. Tapi untungnya cuma sebentar, ya sekitar 5 menitan lah kita berhenti. Sekarang udah jalan lagi, lancar lagi. Oke. Semoga sampai Klaten semuanya lancar, gak ada masalah. Gue sebenarnya pas pakai mobil ini gitu ya, ini kita belum setengah perjalanan, tapi gue udah langsung merasa menyesal gitu ya. Menyesal minjem mobil ini asli. Ya kan jadi pengen gitu maksudnya. Jadi mobil tuh ada aja tuh hal-hal kecil yang membuat kok begitu, kok begini, keren deh. Kayak misalnya gini, kayak kita nyalain washer, wiper, tahu nggak? Ini airnya keluarnya itu bukan dari semprotan dari bawah gitu, tapi dari wipernya sendiri. Jadi pas kita pencet washer ya, nah seperti itu dia, keluarnya itu dari bagian wiper atasnya. Selain lebih bersih, tapi pas keluar tuh juga kelihatannya keren. Dan memang kalau kita ngeliatin mobil ini gitu ya, dari desain iCockpit-nya, itu iCockpit-nya gue suka banget sih. Keren gitu ya. Nggak seperti mobil-mobil lainnya gitu. Jadi ada rasa yang berbeda ketika masuk mobil ini, apalagi speedometer digitalnya. Memang mobil-mobil zaman sekarang banyak yang udah pakai speedometer digital, tapi speedometer digitalnya Peugeot ini itu sih luar biasa sih. Bentuknya keren, animasinya bagus, dan ada 4 buah pilihan yang bisa kita pilih seperti apa tampilannya. Nah, terus ada yang menarik nih, ngomongin soal dashboard gitu ya. Mobil ini tuh didesain nggak cuma cantik, tapi mudah digunakan. Kayak misalnya, screen-nya itu dia ngadepnya ke sini dan gampang untuk disentuh sama tangan. Jaraknya tuh gampang gitu, jadi kayak mau mencet tombol-tombol di sini, semuanya itu mudah dijangkau oleh tangan. Nah, tapi ada 2 tombol yang sulit dijangkau sama tangan, tapi memang tombol ini akan sangat jarang sekali kita pencet. Dan yang kedua, tombol itu harus ada. Nah, speedometer ini udah didesain segitu cantiknya. Tapi di sebelah kanan kirinya ada 2 tombol kecil yang mungkin kita nggak akan sadar kalau kita nggak pakai mobil ini lama. Itu tuh ternyata tombol ada di situ ya. Yang pertama di sebelah kanan sini, itu kalau kita mau pencet, badan gue harus agak maju karena jauh. Nah, ini gunanya adalah untuk melihat service in 1100 km atau 5 bulan ke depan. Ya, kalau pencet ini kayaknya sih agak jarang banget gitu. Terus sama di sebelah kiri ada tombol, gambarnya gambar lampu. Pas dipencet, itu mematikan ambient light di bawah speedometer. Yang sebenarnya tidak begitu penting. Nyala pun juga nggak masalah sebenarnya, tapi tetap dikasih sama Peugeot biar kita dapat pilihan. Hal-hal kecil kayak gitu tuh nggak kepikiran, tapi pas ada, itu kelihatan kayak, wih, mobil ini advance banget ya. Dan di mobil ini ada sebuah lingkaran atau dial yang bisa diputar untuk memilih grip atau traksi dari mobil ini bergantung pada permukaan jalan. Namanya AGC atau Advanced Grip Control. Jadi yang pertama ini road, buat di jalan biasa. Sebelah kanan masuk ke snow mode. Kanan lagi ini ada mud mode untuk di lumpur, jalan berlumpur ya. Putar lagi ada sand mode buat kita pakai di pasir. Putar lagi nanti ada mode untuk mematikan stability control. Tapi karena kita lagi di jalan biasa, kita masuk ke normal mode aja. Itu kita baru ngomongin hal-hal kecil yang ada di mobilnya yang diperhatikan sebegitu detailnya. Bener-bener pay attention to detailsnya tuh, eksterior, interiornya tuh luar biasa. Belum lagi kalau kita ngomongin desain secara keseluruhan, kayak misalnya contoh aja nih, setirnya ini buat gue pertama kali jujur aja, gue nggak biasa. Jadi gue pernah nyobain 3008, 5008, bisa lihat videonya di Autonet Max. Gue ngerasa ini setirnya kecil dan bentuknya juga segi 8 ya, bukan segi 6 gitu ya. Jadi kayak lurus-lurus gitu ya. Awalnya rasanya aneh,
Tapi setelah gue pakai dari kemarin, terus pakai sekarang buat keluar kota, ternyata setir ini setelah dipakai lama, justru rasanya malah jadi enak. Dan yang gue suka, biasanya kalau kita naik mobil, setirnya kan besar. Terus juga gap antara setir sama tengahnya ini ya, itu kan biasanya dipakai buat ngintip speedometer. Di mobil ini justru berbeda gitu. Setirnya itu ada di bagian bawah. Jadi menurut gue ini cerdas banget, karena dengan desain seperti ini kita bisa tetap fokus di jalan, tapi speedometer bisa terlihat dengan sangat jelas. Kita nggak perlu ke bawah ngintip-ngintip celah setir gitu buat ngeliatin kecepatan, bensin atau semacamnya. Semua udah terlihat rapih gitu, jelas. Dan tombol-tombol di setiap mobil ini itu benar-benar didesain sangat-sangat cantik. Kayak contohnya ya, ini piano key-nya ini ya. Kayak misalnya kita mau pindah ke AC, kita mau pindah ke audio, tombol-tombolnya itu dipencetnya tuh enak dan bentuknya keren. Jadi pas di dalam itu kita kayak berasa di dalam mobil dari masa depan, kayak sebuah mobil konsep, tapi kita udah bisa bawa gitu, kita udah bisa beli di jalanan. Dan buat teman-teman yang mungkin khawatir sama gimana sih Purna jual Peugeot gitu ya, karena kemarin gue juga di Solo itu ada yang punya 3008, gue parkir di Solo Square, ada 2 mobil gitu, ada Peugeot 3008 itu kan. Nah, jadi si Peugeot ini dia punya garansi itu 5 tahun dan juga free service selama 3 tahun. Dan Peugeot ini kan ATPM-nya dari Astra, jadi servis segala macamnya itu udah standar Astra, nggak perlu khawatir. Dan juga ada emergency road assistance, kayak misalkan kita lagi bawa mobil ini keluar kota gitu ya, kita tinggal telepon, itu berlaku selama 5 tahun. Dan buat teman-teman mungkin yang mau servis, ada juga layanan pick up and drop, jadi mobilnya itu diambilin sama Astra Peugeot buat diservis, habis itu nanti dibalikin lagi. Bener-bener peace of mind, bener-bener rasanya kayak kita punya mobil, tinggal isi bensin aja. Nggak perlu bayar biaya servis rutin, bahkan kita nggak perlu nganterin mobilnya ke tempat servis. Mantap sih. Kemudian hal unik berikutnya adalah, dia kalau misalkan kita masuk sport mode, dia ada suara mesin, tapi artificial, artinya dia pakai speaker, jadi pakai speaker audio. Ya. Tuh, suaranya langsung berubah. Tadinya kan mobil senyap banget, ya. Kalau misalkan kita matiin sport mode-nya, suaranya hilang. Dah, kita gas gini ya. Bener-bener senyap suara mesinnya. Pas kita nyalain sport mode, suara artifisialnya nih ya, langsung keluar. Dan otomatis suara mesin artifisialnya ini akan mengecil pas ada telepon masuk. Jadi hal-hal kecil gitu aja tuh sampai dipikirin sama Peugeot, luar biasa. Kita sekarang di rest area KM22 Bawen, habis istirahat, makan, sholat. Yang seperti gue bilang, kita nyantai aja jalannya. Jadi kalau misalkan kita pengen makan, ya makan. Kalau pengen ke kamar kecil, kita kamar kecil. Jadi kunci kalau kalian mau pergi jarak jauh tapi tetap nyaman, itu adalah relax. Jadi jangan terburu-buru, jangan ngoyo, ikutin aja bagaimana metabolisme tubuh kita gitu. Kalau emang udah waktunya makan-makan, udah waktunya minum-minum, gak usah dipaksain. Apalagi sampai nahan pipis ya, itu bahaya banget, bisa jangka panjangnya nggak bagus. Dan mobil ini kalau malam, itu gue suka banget ya. Lihat deh, iluminasi lampunya itu luar biasa bagusnya. Dan nggak cuma iluminasi di bagian sekitar dashboard, door panel doang, tapi sampai ke panoramic roof-nya ini dikasih aksen biru-biru seperti ini. Cantik banget. Dan kurang lebih perjalanan kita tinggal 1 jam lebih dikit. Sekarang jam 7:22, jadi harusnya kita nyampe Klaten itu belum sampai jam 9. Yuk, kita berangkat. Akhirnya kita udah sampai di pintu tol keluar Kertosuro. Ini jam 19.57. Jadi masih banyak waktu. Kayaknya kita sampai ke Klaten jam 8:30 karena nggak sampai pusat kotanya sih. Nah ini tadi diisi 1 juta, sisanya tinggal 589.000. Jadi satu kali berangkat
jalan itu menghabiskan sekitar 410.000 ya, sekitar segituan, 410.000-an dari Jakarta keluar ke Kartosurbo. Dari sini mungkin sekitar setengah jam lagi, jadi total waktu tempuhnya dengan istirahat, dengan makan siang, nyetir ala santai seperti ini, berangkat jam 12-an, nyampe ke Klaten jam setengah 9. Akhirnya ketemu juga sama anak bini. Ini ada sedikit hal yang konyol karena terlalu asik nyetir, belokannya kelewat. Ya udah, sekarang kita cari putaran balik di depan. Emang mobilnya enak banget sih. Jadi tipikalnya Peugeot ini itu lembut, semuanya lembut. Remnya lembut, performance juga lembut, bahkan transmisinya, suspensinya itu cenderung semuanya lembut. Jadi ada beberapa mobil itu yang cruise controlnya mungkin agak kasar. Dan juga dan departure assist-nya ketika setirnya itu ngelurusin lagi, itu ada juga yang agak kasar gitu, kerasa. Tapi mobil ini itu dibikin semua-muanya lembut. Cruise controlnya ketika akselerasi, deakselerasi lembut. Line departure assist-nya ketika dia correction, dia juga lembut. Kayak benar-benar mobil itu dibuat dari A sampai Z-nya itu benar-benar diperhatikan. Pay attention to detail itu nggak cuma dari desain, tapi juga ke engineering-nya. Luar biasa. Oke, kita sudah sampai di tempat tujuan dan ini tetap belum tidur ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau pulang kampung atau mudik, usahakan jangan ngoyo. Kita harus tahu limit kita sampai mana. Kalau capek istirahat, kalau butuh ke WC ya ke WC, nggak usah harus ngejar terus sampai akhirnya kita lelah atau ada sesuatu yang tidak diinginkan, kan nggak enak. Lebih baik perjalanan lancar, alon-alon asal kelakon. Terima kasih juga buat Astra Peugeot yang udah minjemin 3008 buat pulang kampung. Kalau nggak ada, gue nggak ngerti gue balik naik apa. Ya, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Buat kalian yang pernah atau punya 3008, bisa share pengalamannya, komen di bawah. Atau buat teman-teman yang sering pergi jauh atau pulang kampung, ada tips dan trik yang belum gue sampaikan, bisa sampaikan di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye. Dadah.